kerjasama perdagangan internasional antar negara. Perkenalkan, nama saya Anglina Cinteria. Saya berada di kelas 92. Saya sekolah di SMP Negeri 2. Mata pelajaran IPS dari guru pembimbing Ibu Emilia Tambunan. Ayo langsung aja kita ke topik pembahasan utama kita. Halo teman-teman, saya di video ini akan menjelaskan tentang kerjasama perdagangan internasional antar negara. Saya di sini mengambil 5 negara untuk dijelaskan kepada teman-teman semua. Negara pertama yaitu kerjasama perdagangan internasional antara negara Indonesia dan negara India. Kedua, kerjasama perdagangan internasional antara negara Indonesia dengan negara Korea Selatan. Ketiga, kerjasama perdagangan internasional antara negara Indonesia dengan negara Thailand. Keempat, kerjasama perdagangan internasional antara negara Indonesia dengan negara Malaysia. Kelima, kerjasama perdagangan internasional antara negara Indonesia dengan negara Vietnam. Ekspor India ke Indonesia. India merupakan salah satu mitra dagang penting bagi Indonesia. Keduanya memiliki hubungan dagang yang cukup kuat dengan berbagai komoditas yang diperdagangkan. Komoditas utama ekspor India ke Indonesia adalah produk pertanian, termasuk beras, gula, kacang-kacangan, dan rempah-rempah. India dikenal sebagai salah satu produsen beras terbesar di dunia, dan produk pertanian lainnya juga memiliki kualitas yang baik. Produk tekstil, kain, pakaian jadi, dan benang merupakan produk tekstil populer dari India yang banyak diminati di Indonesia. Industri tekstil India memiliki sejarah panjang dan reputasi yang baik dalam menghasilkan produk berkualitas dengan harga yang kompetitif. Produk farmasi, obat-obatan, generik, dan bahan baku obat merupakan bagian penting dari ekspor India ke Indonesia. Industri farmasi India sangat berkembang dan mampu menyediakan berbagai jenis obat dengan harga yang terjangkau. Produk besi dan baja, besi batangan, dan produk besi lainnya juga menjadi bagian dari ekspor India ke Indonesia. Industri besi dan baja India memiliki kapasitas produksi yang besar dan mampu memenuhi kebutuhan berbagai sektor industri. Faktor yang memengaruhi ekspor. Pertama, permintaan domestik. Tingginya permintaan akan produk-produk tertentu di Indonesia mendorong peningkatan impor dari India. Kedua, harga. Harga yang kompetitif dari produk-produk India menjadi daya tarik tersendiri bagi importir Indonesia. Ketiga, kualitas. Kualitas produk India yang baik juga menjadi faktor penting dalam menarik minat konsumen Indonesia. Keempat, kebijakan pemerintah. Kebijakan perdagangan kedua negara juga mempengaruhi volume dan jenis komoditas yang diperdagangkan, dan masih banyak lagi faktor-faktornya. Impor dari Indonesia ke India. Meskipun Indonesia lebih dikenal sebagai pengekspor komoditas utama seperti batubara dan minyak sawit ke India, namun Indonesia juga mengimpor berbagai produk dari negara tersebut. Di bawah ini adalah beberapa komoditas utama yang diimpor Indonesia dari India. Pertama, kacang-kacangan. Berbagai jenis kacang-kacangan seperti kacang tanah sering diimpor untuk memenuhi kebutuhan industri makanan dan konsumsi rumah tangga. Kedua, produk industri. Ketiga, hidrokarbon siklik. Bahan kimia ini digunakan dalam berbagai industri, termasuk industri farmasi dan petrokimia. Keempat, pemanas air. Produk elektronik ini banyak digunakan di rumah tangga dan industri. Kelima, kendaraan bermotor. Berbagai komponen kendaraan bermotor atau bahkan kendaraan utuh diimpor dari India. Faktor yang mempengaruhi impor. Pertama, perbedaan sumber daya. Indonesia dan India memiliki sumber daya alam yang berbeda, sehingga Indonesia perlu mengimpor beberapa komoditas yang tidak tersedia secara memadai di dalam negeri. Kedua, harga. Harga produk dari India yang kompetitif menjadi daya tarik tersendiri bagi importir Indonesia. Ketiga, kualitas. Kualitas produk India yang baik juga menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan impor. Keempat, kebijakan pemerintah. Kebijakan perdagangan kedua negara seperti tarif bea masuk dan kuota impor mempengaruhi volume dan jenis komoditas yang diperdagangkan. Kesimpulan, hubungan perdagangan antara Indonesia dan India bersifat saling menguntungkan, meskipun Indonesia lebih banyak mengekspor komoditas ke India.
Namun, Indonesia juga mengimpor berbagai produk dari negara tersebut untuk memenuhi kebutuhan domestik. Ekspor Korea Selatan ke Indonesia. Korea Selatan dikenal sebagai negara dengan teknologi maju dan kualitas produk yang tinggi. Hal ini membuat produk-produk mereka sangat diminati di Indonesia. Beberapa produk unggulan yang sering diekspor ke Indonesia antara lainnya: pertama, elektronik konsumen seperti televisi, ponsel pintar, komputer, dan berbagai perangkat elektronik lainnya. Kedua, otomotif seperti mobil penumpang, kendaraan komersial, dan komponen otomotif. Ketiga, kosmetik dan produk kecantikan seperti produk perawatan kulit, makeup, dan produk kecantikan lainnya yang sangat populer di kalangan remaja Indonesia. Keempat, makanan olahan seperti mie instan, ramen, dan makanan ringan lainnya yang menjadi tren di kalangan anak muda. Faktor yang mempengaruhi ekspor adalah: pertama, kualitas produk. Produk-produk Korea Selatan umumnya dikenal memiliki kualitas yang tinggi dan teknologi yang canggih. Kedua, merek. Merek-merek Korea Selatan seperti Samsung, LG, dan Hyundai sudah memiliki reputasi yang baik di pasar Indonesia. Ketiga, tren budaya. Populernya budaya Korea atau bisa dibilang Hallyu di Indonesia turut mendorong permintaan terhadap produk-produk Korea. Impor Indonesia ke Korea Selatan. Indonesia banyak mengimpor berbagai macam produk dari Korea Selatan, terutama yang berkaitan dengan teknologi dan industri. Beberapa produk unggulan yang sering diimpor antara lain yang pertama itu produk elektronik, sama juga seperti yang ekspor seperti televisi, ponsel pintar, komputer, dan komponen elektronik lainnya. Kedua, mesin dan peralatan industri seperti mesin produksi, peralatan otomotif, dan peralatan industri lainnya. Ketiga, bahan kimia seperti bahan baku untuk industri tekstil, plastik, dan farmasi. Keempat, produk besi dan baja seperti baja lembaran, pipa besi, dan produk besi lainnya yang digunakan dalam berbagai industri konstruksi. Kelima, kendaraan bermotor seperti mobil penumpang dan kendaraan komersial. Faktor yang mempengaruhi impor. Pertama, teknologi. Produk Korea Selatan dikenal dengan teknologi yang canggih dan inovatif. Kedua, kualitas. Produk-produk Korea Selatan umumnya memiliki kualitas yang tinggi dan terpercaya. Ketiga, merek. Merek-merek Korea Selatan seperti Samsung, LG, dan Hyundai sudah memiliki reputasi yang baik di Indonesia. Keempat, investasi. Banyak perusahaan Korea Selatan yang berinvestasi di Indonesia sehingga mempermudah distribusi produk mereka. Kesimpulannya yaitu impor dari Korea Selatan sangat penting bagi Indonesia, terutama dalam memenuhi kebutuhan akan teknologi dan produk kualitas tinggi. Dengan terus memperkuat hubungan bilateral, kedua negara dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Ekspor Thailand ke Indonesia. Thailand dikenal sebagai salah satu negara penghasil produk berkualitas di Asia Tenggara. Beberapa produk unggulan yang sering diekspor ke Indonesia antara lainnya yaitu: pertama, produk pertanian seperti beras, gula, buah-buahan tropis, dan produk olahan pertanian lainnya. Kedua, produk industri seperti kendaraan bermotor, komponen elektronik, tekstil, dan produk kimia. Ketiga, produk makanan dan minuman seperti makanan olahan, minuman ringan, dan makanan ringan. Alasan kenapa Indonesia sangat minat dengan produk Thailand. Pertama, kualitas. Produk Thailand umumnya memiliki kualitas yang baik dan standar internasional. Kedua, harga kompetitif. Harga produk Thailand cenderung lebih kompetitif dibandingkan produk dari negara lain. Ketiga, kedekatan geografis. Kedekatan geografis antara Thailand dan Indonesia mempermudah distribusi barang. Keempat, preferensi konsumen. Banyak konsumen Indonesia yang menyukai produk-produk Thailand karena kualitas dan mereknya yang sudah dikenal. Impor Indonesia ke Thailand. Impor Indonesia ke Thailand merupakan salah satu aspek penting dalam hubungan perdagangan kedua negara. Pertama, bahan bakar, mineral, dan minyak. Produk ini menjadi salah satu komoditas utama yang diekspor Indonesia ke Thailand. Kedua, kendaraan. Baik kendaraan bermotor maupun suku cadangnya merupakan komoditas yang cukup disignifikasikan dalam perdagangan kedua negara. Tiga, mesin dan peralatan listrik. Permintaan akan mesin dan peralatan listrik dari Thailand
Thailand terhadap produk Indonesia cukup tinggi, terutama untuk sektor industri. Keempat, produk pertanian. Beberapa produk pertanian Indonesia seperti buah-buahan, ikan, dan produk olahan pertanian lainnya juga menjadi bagian dari ekspor ke Thailand. Ekspor Malaysia ke Indonesia. Ekspor Malaysia ke Indonesia merupakan salah satu pilar penting dalam hubungan perdagangan kedua negara. Pertama, produk petrokimia. Malaysia merupakan produsen petrokimia besar di kawasan ASEAN. Produk-produk petrokimia seperti plastik, resin, dan bahan kimia lainnya banyak diekspor ke Indonesia untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri. Kedua, produk elektronik. Industri elektronik Malaysia juga cukup maju dan banyak mengekspor komponen elektronik, peralatan elektronik konsumen, dan peralatan telekomunikasi ke Indonesia. Ketiga, mesin dan peralatan. Berbagai jenis mesin dan peralatan industri seperti mesin produksi, peralatan otomotif, dan peralatan pertanian juga menjadi bagian dari ekspor Malaysia ke Indonesia. Keempat, produk pertanian. Meskipun lebih dikenal sebagai negara industri, negara Malaysia juga mengekspor beberapa produk pertanian ke Indonesia, seperti buah-buahan tropis, minyak sawit, dan produk perkebunan lainnya. Impor Indonesia ke Malaysia. Pertama, hubungan perdagangan yang erat. Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan perdagangan yang sangat erat, terutama karena kedekatan geografis dan kemiripan budaya. Kedua negara merupakan anggota ASEAN dan memiliki perjanjian perdagangan bebas yang memfasilitasi aliran barang dan jasa antara keduanya. Kedua, bahan bakar mineral, minyak bumi, dan gas alam merupakan komoditas utama yang diekspor Indonesia ke Malaysia. Ketergantungan Malaysia pada energi fosil menjadikan Indonesia sebagai pemasok penting. Ketiga, produk pertanian. Produk pertanian seperti kelapa sawit, karet, dan buah-buahan tropis juga menjadi bagian penting untuk ekspor Indonesia ke Malaysia. Keempat, produk perikanan. Ikan dan produk olahan laut dari Indonesia banyak diminati di pasar Malaysia. Kelima, produk manufaktur. Indonesia juga mengekspor berbagai produk manufaktur ke Malaysia seperti tekstil, furnitur, dan produk elektronik. Faktor yang mempengaruhi impor yaitu pertama, permintaan domestik. Pertumbuhan ekonomi Malaysia yang stabil mendorong permintaan yang tinggi terhadap berbagai produk, termasuk produk impor dari Indonesia. Kedua, harga komoditas global. Fluktuasi harga komoditas di pasar global seperti minyak bumi dan kelapa sawit sangat mempengaruhi nilai perdagangan kedua negara. Ketiga, kebijakan pemerintah. Kebijakan perdagangan kedua negara seperti tarif bea masuk dan kuota impor juga mempengaruhi volume perdagangan. Potensi pengembangan. Pertama, diversifikasikan produk. Indonesia dapat meningkatkan ekspor produk-produk non-migas ke Malaysia seperti produk UMKM, produk kreatif, dan produk berbasis teknologi. Kedua, penguatan kerjasama. Penguatan kerjasama bilateral di berbagai bidang seperti investasi, infrastruktur dapat membuka peluang baru bagi peningkatan perdagangan. Ketiga, pemanfaatan teknologi. Penerapan teknologi dalam produksi dan distribusi dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar Malaysia. Ekspor Vietnam ke Indonesia. Vietnam dan Indonesia sebagai dua negara anggota ASEAN memiliki hubungan perdagangan yang semakin erat. Keduanya saling melengkapi dalam hal sumber daya alam dan produk manufaktur. Pertama, produk tekstil dan garmen. Vietnam terkenal dengan industri tekstilnya yang kuat. Produk seperti pakaian, kain, dan benang merupakan komoditas ekspor utama ke Indonesia. Kedua, elektronik dan komponen. Industri elektronik Vietnam juga berkembang pesat. Komponen elektronik, ponsel, dan peralatan rumah tangga menjadi bagian penting dari ekspor ke Indonesia. Ketiga, karet dan produk karet. Vietnam merupakan produsen karet alam yang disignifikasikan. Produk karet olahan seperti ban dan sarung tangan karet banyak diekspor ke Indonesia. Keempat, produk pertanian. Beberapa produk pertanian seperti beras, kopi, dan buah-buahan juga diekspor dari Vietnam ke Indonesia. Impor Indonesia ke Vietnam. Kedua negara saling melengkapi dalam hal sumber daya alam dan produk manufaktur. Komoditas utama impor Vietnam dari Indonesia yaitu pertama, bahan bakar mineral, minyak bumi, dan gas alam merupakan komoditas
komoditas utama yang diekspor Indonesia ke Vietnam. Ketergantungan Vietnam pada energi fosil menjadikan Indonesia menjadi pemasok penting. Kedua, penduduk pertanian. Produk pertanian seperti kelapa sawit, karet, dan buah-buahan tropis juga menjadi bagian penting dari ekspor Indonesia ke Vietnam. Ketiga, produk perikanan, ikan dan produk olahan laut dari Indonesia banyak diminati di pasar Vietnam. Keempat, produk manufaktur. Indonesia juga mengekspor berbagai produk manufaktur ke Vietnam seperti tekstil, furnitur, dan produk elektronik. Terima kasih telah menonton video pembelajaran saya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.